Halo semuanya, kembali lagi di Sigma Podcast bersama Osis Mantil. Jadi di sini kita kedatangan tamu lagi dan sebelum itu kita memperkenalkan diri dulu. Di sini ada saya Kiranya Azara sebagai host hari ini dan ada partner baru saya. Nama saya Akila Safira Mayasa. Halo Kak Akila dan di sini ada kakak yang cantik. Jadi mari kita perkenalan dulu. Halo Kak. Halo, oke, Mungkin baik. Kakak bisa perkenalan dulu. Iya, baik. Ya, perkenalkan, saya Merinda Wayu, merupakan duta maritim perwakilan dari Sulawesi Tengah. Kak Merlinda dipanggil apa nih biar lebih akrab lagi? Biasanya sih dipanggil Merlin. Halo Kak Eli. Halo. Halo. Iya. Jadi Kak Elin ini merupakan duta maritim Sulawesi Tengah ya. Ya, benar. Duta maritim Sulawesi Tengah. Jadi Kak Elin ini baru pulang dari mana? Kan ada sempat keluar kota ya? Iya, benar sekali. Sempat ke ini juga kegiatan offline-nya itu di Jakarta. Oh di Jakarta. Sampai ke nasional ya. Alhamdulillah. Mungkin Kak Akila mau tanya-tanya sama Kak Elin. Kak Akila mungkin bisa duluan? Kan Kak Elin adalah duta maritim ya. Mungkin buat kayak saya ini belum terlalu tahu sih apa itu duta maritim. Ya Boleh mungkin nggak Kak ya? Elin bisa Iya. berjelaskan dulu ya. Oke, baik. Jadi untuk duta maritim sendiri itu sebenarnya saya juga belum tahu nih apa sih duta maritim itu. Namun waktu itu saya dapat satu info juga dari TikTok dan juga dari Instagram. Itu ada postingan dari Aspek Sindo. Nah, saya coba cari tahu kan Aspek Sindo itu apa. Ternyata Aspek Sindo itu adalah asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir seluruh Indonesia. Nah, eventnya itu dia kayak memilih 100 pemuda-pemudi begitu langsung untuk mewakili provinsi masing-masing ke Jakarta. Gitu ya. Nah, di situ saya coba ikut nih kayak mumpung juga anak muda kan masih agak awam gitu kalau bahas tentang maritim Iya, kan, iya, pasti iya. kayak nggak terlalu familiar apalagi Iya. zaman-zaman now kayak gini. Nah, jadi saya coba kayak kapan lagi nih ada kesempatan dan mulailah ikut duta maritim tuh dari berbagai macam seleksi juga dan alhamdulillah juga bisa lolos nih duta maritim ke nasional. Alhamdulillah. Jadi Kak Elin ini kan baru pulang dari Jakarta. Iya, benar sekali. Kak Elin di Jakarta itu berapa lama? Kalau di Jakarta itu kurang lebih 6 hari. 6 hari, hampir 1 minggu ya. Tapi saya kan satu sekolah sama Kak Elin nih. Iya. Nah, kok saya nggak denger Kak Elin tidak umbar-umbar tiba-tiba sudah di Jakarta, tidak ada kayak pemberitaan biasa kan kayak orang kalau ikut duta atau misalnya lolos sampai ke nasional biasa kan ada di Instagramnya, tapi Kak Elin ini sembunyi-sembunyi ya. Soalnya juga kayak nggak nyangka gitu kan tiba-tiba pertama daftar dari tes tertulis kemudian tes wawancara terus pengumuman juga tiba-tiba itu sekitar jam 4 subuh. Kaget juga. Pagi banget. Baru melek berarti langsung lihat ini ya pengumumannya. Aduh. Nah, Kak Elin selama di Jakarta sana ngapain aja? Saya lihat di postingan Instagram Kak Elin ada pakai baju adat tuh. Cantik banget. Kalau hari pertama itu tanggal 11 Agustus itu hari Jumat. Agenda pertama itu pembukaan Sekolah Duta Maritim namanya. Sekaligus juga dengan ini bertepatan dengan HUT Aspek Sindonya sendiri. HUT yang ke-6 itu kita acara pembukaan di gedung DPR RI. Itu banyak banget ngundang duta-duta besar, terus juga menteri dan berbagai macam juga orang-orang penting lainnya. Aduh, berarti ketemu orang-orang penting ya di Jakarta. Iya, alhamdulillah. Keren. Seneng banget juga bisa ngerasain kayak first experience yang nggak pernah sebelumnya dirasain. Iya, apalagi sebagai anak muda ya kan, kapan lagi gitu. Anak muda udah ketemu sama orang-orang penting ya kan. Hebat banget sih Kak Kila ada pertanyaan lagi? Kemudian apa yang membuat Kak Merlin untuk tertarik terjun ke duta maritim ini? Oke, untuk pertama kali itu kan ngeliat duta maritim kan dari Instagram kan, terus kayak kapan lagi nih generasi muda, apalagi kita kan termasuk juga wilayah yang nggak terlalu besar gitu, kecil di Sulawesi Tengah, jadi kayak ingin membuat satu perubahan lah. Ngeliat juga lalu sempat keliling-keliling sekitar juga ke kabupaten lain juga sempat ke Kabanggai Laut itu lihat kayak keren banget tentang sektor-sektor perikanannya, terus juga kayak wisata-wisata baharnya kan indah-indah banget di Sulawesi Tengah. Iya, Masya Allah banget ya. Iya, betul itu. Nah, kan Kak Elin selama di sana Kak Elin ditemenin sama siapa? Alhamdulillah sama papa berangkat sama-sama. Aduh.
Kalian di sana ada momen-momen lucu nggak atau apa gitu yang bisa diceritakan ke teman-teman? Di sana tuh kebanyakan momen-momen seru sih karena ya bisa ngerasain gitu loh kayak sama temen-temen yang dari berbagai macam provinsi kan logatnya beda terus kepribadian beda jadi kayak kita bisa belajar budaya-budaya baru juga jadi berbagai macam provinsi. Iya sih. Nah, menurut Kak Merlin sendiri nih perbedaannya sebelum Kak Merlin menjadi duta maritim dan sesudahnya ini apa? Apakah ada tanggung jawab tersendiri? Iya, pastinya kan kalau sebagai duta pasti kita punya juga berbagai macam program kerja nih. Abis kita ngelewatin masa karantina. Sebelum jadi duta maritim itu saya kayak nggak terlalu gimana ya sama maritim karena masih kayak ih apa sih bahas maritim kan ngebosenin terus Iya, juga iya. kayak apaan sih kan kayak pikir kayak nggak penting kan tapi Iya. kayak lama kelamaan itu setelah kayak habis karantina kita kan belajar banyak banget nih tentang kayak potensi-potensi maritim Indonesia terus kayak bagaimana juga peran-peran anak muda bagaimana juga kita bisa pengelolaannya hal itu membuat kayak wih bangga banget nih bisa masuk duta maritim terus punya juga tanggung jawab besar buat jadi salah satu juga orang yang bisa berpengaruh di daerah sekitar. Wah, Apa sih maritim itu Kak? Kalau misalnya kayak kan kenapa harus ada jadi duta begitu? Kenapa harus dibikin duta untuk maritim itu? Hmm, memang duta kan pastinya orang yang berpengaruh bagi sekitar, bagaimana mereka berdampak juga untuk membuat perubahan nih. Kita lihat dari sektor maritimnya. Maritim kan apalagi Indonesia kan luas lautnya kan besar banget Iya, nih. iya Iya betul sih. betul. Tapi kalau kayak kita nggak adain duta itu bakal susah banget nih buat pemerintah mengelola secara spesifik kan. Jadi kayak duta di berbagai macam provinsi itu bisa membuat suatu pengaruh bagaimana juga tombak ukur dari pemerintah biar juga bisa turun langsung ke masyarakat. Kak Ekila ada pertanyaan? Atau saya dulu ya. Apa sih kenapa harus anak muda kan Sulawesi Tengah itu besar ya. Kenapa harus anak muda yang menjadi perubahannya? Kenapa harus jadi anak muda yang harus jadi penggeraknya? Oke, kan kita lihat juga nanti pada tahun 2030 nih kan ada namanya bonus demografi nih. Nah, nanti itu kan pasti yang orang yang paling banyak di dalam suatu daerah atau suatu Indonesia itu pasti muda. anak-anak muda Iya, kan. iya. Jadi bagaimana pengaruh kita itu dari sekarang nih kayak sadar bahwa nih Indonesia punya potensi maritim yang keren banget nih. Kenapa kita nggak manfaatin? Kita coba kelola buat kayak Indonesia itu sebagai ini pusat maritim dunia. Itu salah satunya. Oh. Ada? Kan kemarin saya lihat Kak Merlin sempat nih jalan-jalan ke Museum Bahari ya. Di sana tuh ngapain aja sih Kak? Oke, waktu itu kita ke Museum Bahari itu banyak banget belajar tentang sejarah nih. Kayak soalnya perdagangan itu VOC itu kan lewat dari jalur juga ini perairan kapal-kapal dari kapal-kapal asing kan dari berbagai negara. Terus juga kemarin kita belajar tentang banyak nih bumbu-bumbu rempah apa-apa saja sih yang diekspor nih dari luar masuk Indonesia kan. Terus juga banyak banget peninggalan-peninggalan kayak kapal atau ini meriam-meriam Iya, iya. yang udah lumayan lama sih di Indonesia. Aduh, berarti Duta Maritim bukan hanya tentang mempelajari tentang lautnya saja ya, tapi perdagangan lewat laut juga dipelajari. Iya bener banget. Simbol di Sulawesi Tengah kalau Kak Elin tahu apa? Itu ada ikan kernalfish sama burung maleo. Oh. Saya waktu itu sempat datang di Karnaval Budaya kalau nggak salah yang baru-baru ini. Nah,
Halo semuanya, karena kita tadi sempat break, jadi kita lanjut pertanyaan tadi. Nah, kan tadi Kak Elin udah bilang nih kalau simbol Sulawesi Tengah atau khususnya Luwuk ya, Luwuk. Bener banget. Untuk Luwuk itu burung maleo sama Kardinal. kardinal ya, kardinal fish. Nah, kan saya sempat datang ke itu festival Banggai. Nah, saya ketemu ada salah satu seniman yang buat kayak kerajinan-kerajinan burung maleo sama kardinal fish gitu. Terus dia kayak sempat debatin antara cardinal fish sama burung maleo. Katanya simbol Luwuk itu tidak boleh diubah, katanya gitu. Karena katanya kan udah terpampang di mana-mana. Nah, kalau katanya logikanya gini, masa ada ikan di atas pohon, katanya gitu. Terus saya kayak aduh, gimana ya, bukan urusan saya, tapi itu jadi pelajaran buat saya juga sih, kayak saya dapat wawasan baru. Jadi katanya dari burung maleo itu tidak boleh diubah ke cardinal fish gitu. Kalau menurut Kak Elin gimana? Oke, mungkin dilihat kan kayak sekarang ini kan Luwuk itu kayak lebih ikonnya itu ke burung maleo nih, Iya, kan betul. di mana-mana Kalau burung udah maleo. lama banget ya. Di mana-mana burung maleo. Nah, waktu itu tuh saya pernah kunjungan ke kabupaten sebelah, itu Kabupaten Banggai Laut, dan saya tuh pernah baca satu buku tentang sejarah yang dibuat dari orangnya itu pokoknya di penelitian. Iya. Saya coba baca, itu banyak banget ilmu di situ. Nah, itu saya baca dari beberapa tahun lalu, pertama sekali itu ikan cardinal fish ini tersebar di Maluku sama di setengahnya di perairan Sulawesi Tengah. Nah, Sulawesi Tengahnya itu bagian Kabupaten Banggai Laut nih. Nah, jadi persebaran banyaknya itu di Banggai Laut sama Banggai Kepulauan. Cuma memang waktu mungkin beberapa dekade yang lalu itu sempat dibawa induksi buat dipelihara di Kabupaten Banggai. Maka dari itu kenapa sekarang juga menjadi salah satu ikon di Kabupaten Banggai. Itu hasil dari induksi. Tapi itu nggak bisa diubah kan, kalau misalnya dari Kabupaten Banggai itu sudah ikonik sekali dengan burung maleo, tidak mungkin kan langsung diubah jadi cardinal fish. Cuma karena mungkin memang sudah lama menjadi diinduksi di Kabupaten Banggai dari Kabupaten Banggai Laut tuh, jadi mungkin orang juga pasti pikirnya bahwa ini ikan cardinal fish asalnya memang dari Kabupaten Banggai, sebenarnya itu induksi dari Kabupaten Banggai Laut. Nah, gitu ya, jadi dapat ilmu baru lagi. Keren. Nah, manfaat yang sudah kakak rasakan nih setelah menjadi duta maritim tuh apa saja sih? Manfaat yang sudah saya rasakan itu pasti yang pertamanya lebih banyak sekali tahu tentang hal-hal maritim di Indonesia, kayak maritim tentang wilayah sendiri di Sulawesi Tengah maupun kayak potensi-potensi yang ada di provinsi-provinsi lain nih. Saya juga banyak sekali belajar tentang bagaimana perdagangan dari zaman dahulu, tentang VOC bagaimana masuk Indonesia, tentang bagaimana juga peninggalan-peninggalan. Juga saya juga bangga juga bisa menjadi salah satu orang atau anak muda yang bisa menyampaikan bagaimana informasi-informasi maritim nih yang masih cukup belum terlalu dikenal di sekitar. Seperti itu. Gimana metodenya Kak Elin untuk menyampaikan ke anak-anak muda sama orang yang lebih tua dari kita? Karena kan biasanya orang tua tuh pikir, aduh anak muda tahu apa sih gitu kan. Jadi gimana sih caranya Kak Elin melakukan pendekatan antara kita dengan yang lebih tua? Oke, baik. Mungkin kalau kita mulai dari lebih muda dulu ya. Iya. Kalau dari lebih muda kan kayak lumayan gampang nih. Kita lihat Iya. kayak anak zaman now sekarang suka banget sama namanya medsos. Iya. Jadi biasanya tuh saya buat edukasi kayak pamflet atau postingan itu di Instagram, kalau bukan di TikTok nih. Nah, mungkin kalau ke orang tua itu lebih kepada bagaimana kita aksinya. Kemarin tuh saya sempat waktu ke Jakarta sempat disuruh buat salah satu pengolahan suatu pengolahan dari hasil kemaritiman. Kemarin itu saya coba ambil permen rumput laut. Nah, itu kayak rumput laut nih diolah jadi permen. Itu UMKM sendiri. Nah, jadi mungkin kalau macam pendekatan ke orang tua nih kan, orang tua juga kan pastinya sudah lebih awam lah, familiar, lebih peduli lah sama maritim sekitar. Jadi kayak kita lebih bagaimana aksi kita begitu melihatkan ini loh potensi yang ada di Kabupaten Banggai, ini loh hasil dari Kabupaten Banggai. Begitu. Nah, masyarakat di kabupaten ini Banggai ini kan rata-rata adalah penduduk pesisir yang mata pencahariannya tuh adalah nelayan ya kan biasanya. Kemudian, apakah kegiatan perekonomian para nelayan di Kabupaten Banggai ini sudah sesuai dengan harapan kakak?
Oke baik, mungkin untuk itu, untuk sekarang nih kan saya juga belum terlalu banyak survei karena baru beberapa bulan masa jabatan. Tapi yang saya lihat sendiri dari kegiatan-kegiatan masyarakat nih, dari kayak misalnya nelayan ataupun suatu tambak-tambak itu sudah sangat cukup baik, dimana juga sudah banyak sekali ekspor dari Banggai keluar. Di sini juga kemarin itu sempat dari aspek Simda sendiri konfirmasi sama duta-duta maritim yang ada di Indonesia ini buat jadi bisa mencari kayak produsen begitu, tapi dari nelayannya asli itu kita langsung kirim ke Jakarta, seperti kayak ikan, kemudian kemarin juga lobster atau kepiting. Jadi kemarin itu saya coba research, cuma belum nemu, tapi ini saya coba cari juga supaya nanti produksi-produksi di Kabupaten Bangka itu bisa dikirim langsung ke Jakarta nih. Gitu ya. Berarti produk-produk dari Banggai ini juga, hasil dari Maritim Banggai sudah sampai ke nasional juga ya? Iya, insya Allah saya coba. UMKM ke nasional ya. Kece banget. Nah, visi misi Kak Elin ini sebagai duta apa? Oke baik, visi saya pastinya tujuan pastinya buat ini anak generasi muda nih. Kan anak generasi muda sekarang kan kayak misalnya suka sekali banget nih buang sampah sembarangan. Iya, Nah, masih kan banyak sampai sekarang ya. kayak di lingkungan, apalagi biasanya kayak ada acara nih, kita kan kenal sama yang lalong tuh. Iya, Biasanya kalau abis acara tuh Lalong, banyak aduh. banget yang biasa buang sampah sembarangan Iya, di laut. betul. Nah, Benar banget. itu tuh kayak bahaya banget sebenarnya buat biota-biota laut. Walaupun kayak kita kira kayak ih cuma sampah permen, cuma sampah rokok, tapi Sekecil sampah itu bisa merusak ya. iya kan? bener banget, mereka nggak tahu nanti bagaimana sih perkembangan biota laut itu ke depannya. Iya, betul. Jadi kayak pastinya saya juga punya visi di mana ingin mengobservasi nih ikan kernel fish yang sudah diinduksi dari Kabupaten Banggai Laut maupun dari berbagai wilayah yang lain di Lubuk Banggai. Kayak ingin melihat perkembangannya juga, bagaimana juga cara ini Kabupaten Banggai mengelolanya, biar kita juga bisa lebih melestarikannya lebih lama tuh. Iya. Kak Elin jatuh. Iya. Salfok Terima ya. kasih ya. Gak nyadar sambil asik bicara. Ya, kardinal fish-nya itu ditempatkan di mana Kak kalau di Kabupaten Banggai sini? Apa ada penangkarannya? Iya, ya tempat penangkaran maksudnya. Kemarin itu coba lihat itu ada di sini di Lalong. Kalau coba diperhatiin itu di Lalong itu ada tambaknya ikan kernel fish. Jadi kayak pusat pengelolaannya Di mana ya? Di bagian di mana samping ini? ini taman. Mungkin ini pelangnya udah kejatuh sih sedikit. Oh, iya. Tapi ada juga di samping situ, samping taman itu ada pusatnya yang pengelolaannya. Kemarin juga coba mau sempat kesana cuma belum sempat. Waktu itu mau kesana cuma mungkin lagi keluar juga orang itu gimana. Jadi mau coba komunikasi lagi biar kita juga anak muda bisa banyak banget belajar tentang ikan kernel fish nih. Gimana cara pengolahannya, gimana kayak habitatnya dan lain sebagainya. Iya, soalnya kan masih kurang familiar ya didengar sama Iya. kita. Kalau boleh tahu nih, cardinal fish ini kan munculnya itu baru, maksudnya kayak terekspos itu Iya, maksudnya baru apa ya? tren sekarang gitu. Kenapa nggak dari dulu aja gitu? Iya, malah yang tren dari dulu kan malah Iya, yang burung maleo. Iya, kembali lagi dari hasil induksi mungkin juga bagaimana baru kayaknya sih ya di Lalong itu. Jadi kayak mungkin masyarakat sekitar juga baru mengetahui nih Iya. ternyata ada ikan nih yang memang asal persebarannya itu dari Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan sekitar Sulawesi Tengah. Jadi mereka manfaat itu baru tahu nih kalau ikan ini itu memang ikonik dari daerah ini. Ya, saya juga sendiri baru tahu jujur. Kalau Kak Elin bicara baru saya tahu. nambah-nambah informasi ya. Iya, betul. Nah, saya mau balik ke Banggai ke festival Banggai kemarin. Ternyata burung maleo itu burung yang sangat-sangat pemalu. Benar banget. Ya, betul? Iya. Baru tahu teman-teman karena saya sempat kunjungan ke ini tangkian sana. Nah, burung maleonya katanya itu burung maleonya itu tidak seperti itu. Burung maleo aslinya itu bukan yang seperti di tangkian sana, katanya gitu. Oh, Saya juga baru tahu sih. Saya kira kayak Elin tahu, bisa ceritakan mungkin kalau tahu. Tapi kayaknya burung maleo di sana juga takut saya kayaknya. Saya mau makan. Au. Nah, Kak Elin di sana kemana aja? Pasti ada hari-hari free-nya selama di Jakarta. Tidak mungkin kan tidak jalan-jalan di sana. benar, harus banget kapan lagi. Waktu
waktu itu free-nya cuma 1 hari doang. Ya. Soalnya apa-apa inget sih. sekolah juga kan, Iya, izin iya banyak. sih. Nah, jadi waktu itu keluar itu tanggal 17 abis upacara 17 di Jakarta itu kita dipulangin sekitar jam 12 siang abis penutupan nih. Dipulangin terus pulangnya langsung istirahat juga sama siap-siap packing karena tuh lusanya langsung balik. Nah, pas besoknya itu aku masih jalan-jalan ke mall juga, terus lihat-lihat ini FKUI waktu itu. Karena di sekitar situ kan juga alhamdulillah tempat tinggal tante aku itu di Depok nih. Jadi kayak deket banget nih sama FKUI. Dia sempat muter-muter juga di Jakarta, cuma tapi sehari doang. Safok mulu ya. Agak ini ya, agak rewel. Ya lanjut Kak. Terus tapi kalau macam untuk kegiatannya itu kita juga sempat ke Museum Nasional Jakarta, terus juga sempat ke kementerian-kementerian kayak Kementerian Kelautan, terus juga Kementerian Pariwisata. Itu alhamdulillah waktu ke Kementerian Pariwisata kita ketemu Pak Sandiaga. Kita coba audiens langsung nih ngobrol tentang pariwisata wisata bahari yang ada di masing-masing daerah. Pokoknya seru banget deh kegiatannya. Wajib ikut Duta Maritim tahun depan. Iya, ketemu sama Pak Iya, teman-teman Sandiaga. mungkin bisa ikut Duta Maritim tahun depan biar jadi kayak Kak Elin. Nah, Kak Elin sempat ikut upacara 17-an di sana ya, di Iya. Putih. Ikut itu upacara di Kemenpora. Oh. Alhamdulillah juga ada Pak Menterinya sempat foto. Kalau misalnya wisata bahari yang ada di Sulawesi Tengah ini apa-apa saja sih Kak? Kalau macam yang yang di sekitar di Sulawesi Tengah kan pastinya kan banyak kabupaten nih. Ada Kabupaten Banggai, Banggai Laut dan lain sebagainya. Kalau macam di Kabupaten Banggai ini banyak banget, sebenarnya kayak Pantai Kuala Lima itu salah satu wisata bahari yang sampai sekarang itu sangat-sangat familiar, juga bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat nih. Kan terkait banyak yang jual kan, terus juga kayak di Ampana ada Marina Cottage, terus ke Banggai Laut waktu itu saya juga sempat identifikasi terus penelitian di sana itu ada namanya Desa Bone Baru. Itu dia indah banget wisata bawah lautnya. Kemarin juga sempat snorkeling, ngelihat langsung ikan kardinalnya. Kayak jadi ini ikan kardinal gitu. Jadi kayak bukan cuma belajar teori dari buku atau dari internet, tapi juga alhamdulillah punya experience baru nih, bisa turun langsung nih, ini habitatnya, gini cara gini gitu, wawancara sama yang pengelolaannya langsung. Keren banget. Keren sih. Cuman wisata bahari di Lok ini lagi tutup ya, kayak Kilo 5 kan lagi Iya, lagi ada pembaruan. renovasi. Itu mau dibikin apa sih Kak? Saya penasaran banget. Itu kalau dari saya sendiri ya, itu kayaknya mau dibangun sih memang bagus kalau dibangun dari sekarang. Kan ngeliat juga itu kan cuma kayak pasir doang nih, takutnya kayak ada apa sih namanya, bisa ombak gitu yang ini. Nah, yang suka yang bisa mengurangi daratan, Iya, luas pasir, daratan. ya kan? Jadi kayak emang harus dibangun biar juga semakin lama juga, terus juga orang-orang yang jual juga perekonomiannya bisa terus terjaga kan. Betul banget. Nah, ini ada pertanyaan nih. Sebagai seorang duta, apakah adakah kegiatan duta maritim yang berkaitan dengan menggiatkan perekonomian masyarakat pesisir? Oke, sebagai duta maritim ya, saya sendiri punya salah satu visi atau keinginan gitu loh buat bantu masyarakat di sekitar itu kayak bisa mengelola maritimnya di masing-masing daerah. Kayak contoh kemarin ke Banggai Laut itu ada salah satu tempat kayak pengelolaan dari ini rumput laut nih, kayak banget di sana. Nah itu kayak kan maksudnya memang beberapa nih diekspor nih keluar, tapi juga bagaimana kita di daerah itu bisa mengelola sendiri, kayak dibikin UMKM. Kemarin juga sempet cobain UMKM itu dari stik rumput laut. Terus kemarin dibikin manisan juga. Mungkin juga kalau di Kabupaten Banggai itu saya ini mau coba research juga nih tentang pengolahan ikan, supaya masyarakat sekitar juga perekonomiannya bisa terbantu ke depannya. Apalagi di Luk ini kota yang berair. Tapi fun fact, berair itu bersih, bersih, aman dan rapi kan kalau nggak salah. Ya sih, Aduh, masa orang udah tahu. Kamu udah tahu? Apa? Singkatan dari berair. Tidak, yang saya tahu cuman yang kayak lu kota berair, tapi kalau dia singkatan saya tidak tahu. Saya juga baru tahu sih sebenarnya.
kan di sana pasti Kak Elin punya sosok orang yang sangat diwahkan begitu. Kak Elin di sana role modelnya siapa? Role modelnya? Kalau di sana itu role model saya itu ada ini pengurus Aspesindo sendiri. Itu ada 2 orang, itu yaitu Kak Andi sendiri direktur sama Mbak Dia. Nah kalau Kak Andi ini orangnya itu kayak keren banget, dia ini bisa menjadi direktur sekaligus dia juga pendiri Aspesindo ini. Jadi dia sebelum ngedirin Aspesindo itu dia itu sempat rapat juga sama gubernur-gubernur di masing-masing provinsi, terus juga bisa ngobrol sama menteri-menteri supaya bisa ngebuat organisasi yang benar-benar gimana ya, bisa mencakup Seluruh Indonesia ya, mencakup tentang kekayaan alam maritim-maritim Iya. masing-masing juga, biar juga lebih terstruktur lah pengelolaannya gimana, biar juga lebih tercakup kan. Misalnya dari pemerintah nih, pemerintah cakupannya kan besar banget, jadi pastinya butuh organisasi-organisasi kecil nih buat ngelola biar maritim Indonesia itu bisa merata semuanya. Kalau Kak Elin di sini kan saya taunya Kak Elin sebagai duta maritim hanya sendiri. Nah, Kak Elin dibantu siapa saja? Kan nggak mungkin kan Kak Elin mencakup seluk ini sendirian kan. Jadi Kak Elin dibantu siapa saja sih? Untuk mungkin program kerja saya itu mungkin saya biasa berkolaborasi nih sama duta-duta lain juga yang ada di Luwuk nih. Terus juga Siapa sih contohnya? duta Green Generation. Apakah kita akan undang? Apakah ada Kak Cynthia di sini? Halo Kak Cynthia. Kak Itu Cynthia kita mau ngadain satu project tapi masih secret dulu nih ya, harus surprise. Iya bener banget. Jadi kayak satu rahasia. project itu yang kita ngerencanain juga mau kerja sama Dinas Lingkungan dan juga Kelautan yang di Luwuk sini. Cuma itu kayaknya keren banget kalau diadain, cuma kita masih secret, kita masih nentuin waktu yang pas banget nih. Ya, butuh waktu yang pas. Kira-kira apa ya? Penasaran Kepo nih. nih. Harus surprise. Nah, bagaimana sih kan sempat waktu itu SMA Negeri 3 sempat bersih-bersih di Teluk Lalong situ untuk memperingati Hari Milad. Jadi kita bersih-bersih juga ya di Teluk Lalong situ. Nah, kita tanya-tanya sama yang pegang ini apa sih namanya, kapal? Bukan kapal deh, kayak Speedboat, Ya, bukan ya, gitu ya. lah. Boot kecil. ya itu kayak buat cuma tanya-tanya kan. Di sini sering dibersihin tidak? Terus katanya sering. Terus kayak kalau sering dibersihin kenapa masih kotor? Iya, apalagi kalau malam gitu kan, Iya, dapet kotor. sampah-sampah itu. Apalagi malam minggu itu kotor sekali. Orang Terus kan kalau dari kita kan tidak mungkin kita ambil dia ada banyak kita teh tamu. Itu kan teh lucu. Jadi Tanggapan kalian gimana untuk generasi muda yang masih sering membuang, bukan generasi muda sih, semua generasi yang masih sering menganggap remeh lautan itu. sebenarnya kayak dari kesadaran diri masing-masing juga sih kan, kayak gimana pun kita juga buat edukasi apa semua pasti nggak bakal cukup juga kalau kesadaran diri masing-masing juga orang itu masih cukup kurang. Sebenarnya itu dari diri kita sendiri, gimana sih kayak kita kayak Kabupaten Bangga itu kan sempat ini dapat Piagam Adipura kan. Jadi kayak maksudnya kita harus juga menjaga lingkungan nih. Bagaimana kita udah dapat Piagam Adipura, terus juga kita udah punya wilayah-wilayah wisata bahari ini yang sudah dikelola pemerintah menjadi lebih baik, kayak dibangun kayak Kilo 5 kan. Lolok sendiri kan baru dibangun kan juga, lalu kan belum begitu kan. Makanya kayak gimana kita masyarakat sendiri itu buat mengelolanya kan. Pemerintah kan udah kasih fasilitas nih, gimana kita cara buat mengelolanya hal tersebut, gimana juga kita menjaga lingkungan, gimana kita juga kayak percaya kayak lu kan kota berair, gimana juga potensi-potensi perikanan di lu nanti terganggu ke depannya, seperti itu. Bagaimana seharusnya peran generasi muda yang diharapkan KN? Untuk peran generasi muda sendiri sih Ya. Kayak sering jatuh terus. Oke. Untuk peran generasi muda yang Kak Elin mau itu sendiri, Kak Elin mau generasi muda sekarang itu lebih bisa fokus dan peduli dengan maritimnya sendiri. Kayak mungkin dari wisata baharinya kan, wisata bahari di Luwuk itu lumayan banyak,
mungkin kita juga bisa bantu nih expose juga keluar ke provinsi-provinsi lain bahwa nih Luwuk punya ini, Luwuk punya itu, Luwuk juga punya wisata bahari yang keren banget. Apalagi kayak kita bisa kayak ngeliatin sunset kan, dan atau sunrise itu indah banget. Nah kayak Kak Elin pengen juga para generasi muda ini banyak banget belajar tentang maritim yang ada di wilayahnya sendiri. Iya betul. Kayak di Kabupaten Bangga ini kita juga harus tahu nih apa sih ikon kata di Kanika Cardinal Fish, itu juga penting banget. Karena kayak namanya ikon kan pasti sering dibahas. Kayak misalnya ada provinsi lain nanya. Iya kan, nggak mungkin kita bikin malu kota sendiri. Kayak misalnya kayak provinsi lain kayak tahu ikan cardinal fish enggak? Pengen lihat dong gimana, terus kayak kita sendiri nggak tahu apa ikan cardinal fish itu kan. Terus kayak harus banyak research lah kita tentang maritim, terus juga belajar tentang bagaimana menjaga lingkungan juga di sekitar wisata-wisata bahari. Gitu ya. Ternyata jadi Kak Elin yang sangat hebat ya teman-teman. Saya jadi termotivasi. Jadi karena saya termotivasi, jadi apa sih motivasi Kak Elin untuk teman-teman sekalian? Oke, untuk motivasi mungkin ini bisa di luar ini ya, di luar taman tim. Pertama itu kita nggak boleh malu atau kayak ragu untuk mencoba sesuatu. Pertama, kan kita nggak tahu nih rezeki kita, terus gimana dari Allah atau Tuhan sendiri itu kayak ngasih kepercayaan kepada kita. Tugas kita untuk bisa membuat perubahan nih kepada masyarakat sekitar. Terus juga yang kedua, kita nggak boleh gampang nyerah nih, kayak kalau kayak kita gagal satu sisi, kita nggak boleh nih kalau macam udah cukup, kayak saya gagal di Olimpiade contohnya, terus kayak abis itu kayak udah kalau macam mau coba lagi pasti gagal. Kita nggak boleh mendistract diri kita sendiri kayak udah pasti gagal, nggak pernah sukses lah. Kita harus tetap nyoba, kan kita kan generasi muda nih, masih panjang banget, masih banyak banget hal yang kita coba. Benar sih. Kita harus coba ikut misalnya pengabdian masyarakat, bagaimana kita berpengaruh pada masyarakat, bagaimana kita manfaatkan waktu-waktu remaja kita biar bisa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Iya, tapi saya lihat sekarang sih, apalagi di sekolah saya sendiri, saya kan dari SMA 3. Nah, dari sekolah saya sendiri tuh banyak sekali duta-duta. Jadi karena itu kita kebanyakan undangnya duta ya, karena yang saya tahu itu kebanyakan duta, apalagi anak-anak muda sekarang lagi marak-maraknya tentang duta-duta. Kayak tiap ada kan, kalau upacara itu ada pengumuman lomba yang menang lomba. Nah biasanya itu hampir dalam 1 bulan itu ada 2 duta yang jadi di SMA Negeri 3. Iya. Luar biasa ya. Salah satunya Kak Elin, dan ada duta-duta yang lain juga. Saya sebagai anak kelas 10 sangat termotivasi. Kak Akila mau masuk apa nih? Duta apa nih? Kurang tahu sih, tapi kalau misalnya kan masih research juga ya. Iya. Nanti kalau misalnya ada duta yang memang berkenaan dengan hobi saya atau yang memang saya suka, bakal langsung mencalonkan jadi duta. Hobinya apa nih? Kalau sekarang DP hobi menonton drakor. Duta apa? Duta apa nih? Kak Elin juga suka nonton drakor ya? Suka sih, tapi lumayan nggak terlalu juga. Lebih suka nonton film horor. Serem. Kak Elin serem ya teman-teman. Ya, ternyata di balik ini ada keseraman yang disimpan Kak Elin. Nah, kemarin tadi kan sempat Kak Elin singgung bahwa pas lagi di Jakarta ya, itu ada pembukaan apa itu? Sekolah Duta Maritim. Oh, jadi apa saja sih yang ada di Sekolah Duta Maritim itu? Nah, kita kan nyebutnya ya, biasa kan orang-orang bilang kan Duta Maritim Indonesia nih, DMI. Namun waktu kita ngejalanin karantina itu, penyebutannya itu adalah Sekolah Duta Maritim Indonesia. Nggak boleh disingkat ya? Iya, kalau orang bilang kan kayak Duta Maritim aja. Tapi kayak kalau pas kita karantina itu kita kayak ngejalanin sekolah. Sebenarnya dari tahun lalu itu Sekolah Duta Maritim ini tuh sebenarnya 2 minggu lamanya. Lama banget ya? Terus disingkat jadi 11 hari, terus disingkat lagi jadi 7 hari. Mengingat juga banyak banget anak sekolah yang ikut kan, takutnya juga ganggu pelajaran. Benar, apalagi Kak Elin udah kelas 12. Dikit lagi lulus. Aduh, saya semogakan yang disemogakan. Amin. Kira-kira ini fakultas apa yang mau Kak Elin? Mau nanya juga itu. Wih. Penasaran kan Kak Elin Duta Maritim apa? Siapa tahu kan ada terkaitan dengan maritim. Siapa tahu masuk ke kuliah tentang pariwisata kan? Atau untuk Duta sendiri sih agak melenceng nih ya dari satu Mbak. Duta Maritim. Kesehatan. Bener banget. Kamu ke orang kesehatan udah dapat bocoran. Jadi kayak
sebenarnya nih untuk ikut Duta Maritim tuh kayak satu hobi juga nih. Kayak kalian tuh suka banget snorkeling, suka banget renang. Dari kecil itu suka banget namanya mandi koala. Anak kecil kan suka banget mandi koala. Saya juga pernah mandi koala. Kalian Mandi. harus coba mandi koala di sini. Bener. Koala yang di Kelapa 2 Isa belum pernah mandi di situ tahu. harus coba. Tapi malu tidak sih mandi So gede ini ya. Kalau masih kecil kayak seru banget mandi kayak Iya. biar 5 jam mandi kayak nggak mau mentas-mentas. kan nanti angus teh papa. Marah-marah bilang, mana ini bale. Jadi kayak fakultas yang diincer emang dari kecil itu pengen banget jadi dokter. Amin. Walaupun memang agak sulit nih, susah nih buat nembus, tapi kayak pasti nih semoga bismillah dulu. Tapi mama papa dokter. Iya, alhamdulillah papa dokter. Mama Mama perawat. darah biru. Keluarga ini ya, kesehatan. Pantas anaknya sehat. Berjasmani. Ya, Kak Akila, ada pertanyaan lagi? Kayaknya tidak. Nanti Kak Nia apakah ada? Sebenarnya saya sudah sangat cukup apa ya namanya, kayak sudah termasuk sekali ini DP Informasi Informasi. udah terserap sudah banget. sangat lengkap dan detail sekali, jadi bingung mau tanya apa lagi. Mungkin Kak Elin bisa ceritakan kesan dan pesan di pas di Jakarta sana, atau kalau Kak Elin di Lux ini saya belum lihat sih Kak Elin turun-turun lapangan. Biasa kan duta-duta turun lapangan ya, kayak turlap. Oke, untuk turlap sendiri itu masih kita rencanakan juga. Sendiri. Mungkin seru sih kalau saya baca kolaborator duta lain juga. Punya kalau sendiri kan nggak seru nih kayak bahas tentang maritim juga. Boleh kita kayak sambung bahas tentang pendidikan, Iya, betul. ataupun kita mix juga dengan lingkungan biar kayak audiensnya itu budaya. boleh nih. Ya kan budayain budaya di Sulawesi Lubang. Tengah. Iya kan, jadi kayak biar audiens juga seru. Oh, satu kali turun lapangan nih Iya, bisa kayak seru. informasinya ada budaya, ada pendidikan, ada maritim, jadi kayak bisa mix. Itu kayak ngerencanain juga, tapi masih fokus ke satu project ini bareng Kak Cynthia. Makin penasaran tuh dong Kak. Udah penasaran dibikin lagi jadi penasaran. Cluenya dong Kak. Harus rahasia. Ih, masih rahasia. Jadi teman-teman tungguin project dari Kak Elin sama Kak Cynthia, si duta Green Generation. Pokoknya apapun project yang dilakukan Kak Elin, pasti saya yakin masyarakat Luk ini akan mendukung sih. Amin, Iya, benar. insyaallah. Amin. Benefit Kak Elin jadi duta sudah berapa lama menjabat? Ya, baru sekitar 2 bulan sih. Oh, baru 2 bulan, baru baru 2 ya, bulan, baru baru banget. Benefitnya selama 2 bulan itu apa saja sih Kak? Benefitnya itu yang pertama, kan kita juga punya grup nih. Iya. Grup Duta Maritim, biasanya gitu dapat banyak banget informasi nih tentang kayak dari pusatnya. Ini nih ada salah satu ekspor ikan ataupun dari provinsi-provinsi lain itu buat banyak banget inovasi. Terus juga dikit lagi itu ada ini namanya Aspeksindo Maritim Fest, itu diadain di Jakarta. Pengen banget sih ikut tapi susah banget udah kesana karena juga karena mengingatkan bulan November itu udah mulai ujian. Iya, itu terus sulitnya kalau kita baru tahu hal-hal ini baru pas kelas 12. 12, Jadi bener banget. adik-adik yang masih kelas 10, mungkin SMP juga boleh ya mempersiapkan dirinya. kita bisa SMP kelas 10, kelas 11 itu bisa lebih aktif lagi. Soalnya saya lihat ini duta-dutanya kebanyakan anak kelas 12. Jadi agak sulit untuk terjun ke sana lagi. Nah, kalau di Aspeksindo Maritim Fest ini itu dia kayak buat acara gitu, itu keren banget acaranya, kayak ada konser, terus ada apa sih yang Pengen ikut. seru banget kan, kayak color ini ya, yang ngewarnain baju itu yang color face kan. Terus juga ada juga beberapa kayak bazar-bazar lapak itu UMKM semua yang dari berbagai macam provinsi juga. Jadi kayak pengen banget nih kalau kesana bisa belajar banyak. Ada inovasi baru dari ini, ada inovasi baru dari ini, biar bisa dibawa juga inovasi baru ke daerah sendiri. Iya, Kak. Rewel banget ini ya. Kak Ellen selama di sana tuh susah nggak sih kayak pas DP pulang harus menyesuaikan lagi pembelajaran yang sudah tertinggal? Untuk itu sebelum saya berangkat waktu itu saya coba minta tolong sama teman saya juga. Itu buat ngelisin tugas-tugas. Ngelisin tugas-tugas sama beberapa catatan juga biar waktu pulang itu kayak
blek ini loh yang harus dikerjain. Nah, tertumpuk Berat. ya. Ya, berarti. banyak banget. Apalagi kan kelas 12 itu banyak sekali praktek. Yang Iya, kayak betul. tiap minggu itu pasti kayak praktik A, praktik B, praktik C. Jadi kayak nyusul beberapa praktik itu juga lumayan agak ribet, tapi gak apa-apa. Kayaknya lebih banyak praktek di tahun ini daripada tahun sebelumnya ya, sebagai kakak kelas 12 lalu. Nah, siapa sih support system kakak selama di sana? Saya dengar ada nih. Waduh, takut banget nih kalau udah nyebut support system. Sebenarnya sih ada nggak ya? Pasti ada dong. Mungkin dia nonton kali. Support system ya. Gak tau juga sih kalau enggak. Tapi kayak pas support systemnya kan bukan juga dari pasangan kan? Ada juga. Iya. Kan saya nggak maksud. Kailin kayaknya yang ada pasangannya mungkin. Aduh. Masih pasangan atau udah mantan? Seperti oke kak, support system saya itu sendiri pasti orang tua, Iya, mama, iya, papa. Kayak betul. itu tiap hari kalau Kania sendiri tahu itu tiap hari mama papa itu selalu ngirimin namanya kayak long text gitu. Iya. Lucu banget kayak Kita kalau ikut lomba pasti ada berjibun kalah kalau punya pacar, kayaknya punya pasangan itu kalah. kayak tiba-tiba kayak semangat ya hari ini kegiatannya Elin, kayak pokoknya intinya jangan lupa kirimin foto. Baru terus kayak tiap saya sendiri kirimin foto sama papa itu pasti di post di SW-nya kan. Lucu. Ibu-ibu bapak-bapak kayak Kailin dirayakan banget. tiba-tiba pas buka story pas habis kegiatan tuh pas mau tidur lihat mama kayak anakku lagi ada sekolah di Martin hari pertama. Oh, Terus kayak anakku. iya lucu banget, terus emotnya pakai love lagi. So sweet. Terus kalau super sim dari temen-temen juga keren Iya. banget nih, bangga banget punya sahabat-sahabat juga di sekolah. Terus anak-anak OSIS Hartribata nih yang keren banget bisa support, sekolah juga yang nge-support buat kesana. Terus orang spesial ada nggak ya? Secret sih. Itu simpan sendiri aja. Ya itu kayak pribadi aja sih, konsumsi tapi pribadi. ada. Ya kan? Aduh, Kak Elin. Padahal lucu tahu. Mereka lucunya Kak Elin. Kak Elin kan yang lucu. Aduh, ambigu. Ya teman-teman, mungkin hanya itu sih dari kita. Kita udah bicara panjang kali lebar kali tinggi ya, panjang sekali ceritanya. Kak Elin juga kayaknya sudah hampir berbusa tidak minum-minum air. Kak, ada air Kak, silakan. Iya. Nah, jadi pesan-pesan untuk kalau dari saya sih, jangan pernah membuang sampah di lautan ya. Karena iya. biota laut juga itu makhluk hidup. Coba kita bayangin tukar posisi kalau kita di dalam lautan. Blub. Kalau kita dalam lautan terus ada ikan yang buang sampah ke kita, gimana? Kita marah kan pasti. Jadi makhluk hidup di lautan juga pasti marah kalau kita buang sampah di lautan. Kalau dari Kak Elin mungkin sebagai penutup. Kalau penutup dari saya sendiri sih kembali ke awal, bagaimana kita generasi muda nih bisa berdampak berpengaruh bagi sekitar. Manfaatkanlah masa-masa muda kita buat dengan hal positif nih, kayak Iya, kan benar. banyak banget kegiatan yang positif bagi remaja nih. Iya. Jadi kayak bagaimana kita manfaatkan waktu-waktu itu, karena kan masa remaja nggak bakal keulang lagi. Iya benar-benar. Pasti kan bakal menyesal kalau misalnya lihat orang yang sudah wah banget, misalnya kayak Kak Elin ini, pasti ada beberapa teman-temannya dia pasti yang sempat lihat informasi, pasti karena kayak karena malas ikutnya atau malu ikut, pasti kayak kenapa satu ikut dulu ya begitu, pasti gitu. Pasti lagi itu juga. Menyesal Iya. ada di belakang. Iya betul. Dan satu quote nih yang quote yang tiap kayak pasti pengen nyerah atau kayak udah capek banget, udah nyerah apa semua itu, tiap ingat quote catat. ini Teman-teman selalu catat. kayak buat semangat lagi. Itu kata-katanya simpel sih, kayak gagal itu nggak apa-apa, yang nggak boleh itu nyerah. Itu aja. Tanda kutip. Merlin Wahyun. Ya mungkin dari Kak Akil ada kesan mungkin ada pesan untuk teman-teman yang nonton. Mungkin buat generasi muda, apalagi anak-anak semantil atau anak-anak sekolah lainnya tuh, Iya, semua ya semua generasi kayaknya. tetap menjaga lingkungan. Apalagi kan kemarin sempat ada yang namanya Pinasa kan. Iya, tadi mau bahas itu cuma sudah kelupa Pinasa, Nah, tapi Pinasa. sekarang udah makin redup ya makin Pinasa redup. itu. Nah, Pinasa itu bagusnya kayak kita munculkan lagi sih. Iya, kita harus timbulkan lagi rasa-rasa Pinasa. Biasa kan tiap hari Minggu tuh ada Pinasa Sampala gitu kan. Sambil jalan-jalan Iya. pungut sampah, itu seru sih.
Apalagi sama Kailin mungkin waktu itu ada dengan Al. Aduh dengan sama Ada nih. enggak ya? Apakah lagi nonton gitu? Yang lagi nonton sih, yang nonton cari tahu sendiri yang mana. Banyak yang nonton Scroll kayaknya. satu-satu. Ada lagi Kak? Sudah sih, cukup sampai itu saja. Oke, saya ucapkan terima kasih buat Kak Elin udah mau diundang. Makasih kali banget ini. nih udah sempat ngundang juga. Iya, makasih. Terima kasih banget ya Kak Elin Iya. sudah berpartisipasi di dalam Sigma Podcast. Benar. Jadi teman-teman, itu tadi pesan-pesan dan motivasi dan cerita-cerita dari Kak Elin bareng Kirania dan Kak Akila. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmunya dan bisa menambah wawasan baru lagi. Dan siapa sih yang kita undang kali ini nantinya? Siapa tuh? Penasaran Kailin banget. Kailin harus nonton sih. Harus pasti nonton. Harus. Waktu Kayak ini juga, waktu lalu pas ngundang Putra-Putri Budaya itu aku sempet nonton loh. Keren banget. Iya. Main mata. Iya. Aduh. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Sigma Podcast yang sudah setia menonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa stay lagi untuk podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye bye.